Mungkin Kak jelasin secara garis besarnya aja ya. Di unit testing ini, kita menguji semua unit code. Unit berarti kan bagian dari code kita. Semuanya tuh harusnya ya diuji. Apa aja yang diuji? Kondisi berhasil. Nanti kan ada yang expected dan apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya dihasilkan. Terus ada kondisi gagalnya juga harus kita tes. Terus ada kondisi border condition. Ada exception. Apa betul si code ini misalnya dia pada kondisi tertentu dia akan mengeluarkan exception, through exception, dan lain-lain. Unit testing ini sebenarnya dia bagian penting dari pembuatan software ya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngoding pakai, misalnya ada metode-metode nanti kan, ada banyak metode, nanti per metode tuh kalian tes. Bisa aja satu metode tuh ada 5 dia kondisinya yang kalian uji. Gimana hasilnya kalau datanya tuh kosong, gimana kalau hasilnya kalau datanya tuh 1 record, gimana kalau 2, gimana kalau 3. Jadi nanti akan di-report tuh sama unit testing. Oh, di function ini dia ada error. Kita nggak susah-susah lagi cari klik-klik sendiri-sendiri kan. Jadi bakal di-report sama unit testingnya. Yang bakal kita bahas ini kan bagian back end-nya nih. Jadi kalau front end-nya ada testingnya sendiri, biasanya pakai Selenium. Tapi nggak di RPL nih kita nggak belajar itu. Mungkin bisa cari-cari sendiri nanti masalah Selenium. Oke, mungkin udah disampaikan juga ya sama dosennya. Di unit testing ini kita ada pakai framework. Masing-masing pemrograman tuh ada framework-nya sendiri. Misalnya kalau kalian pakai Python tuh ada PyUnit namanya. Kalau Java ada JUnit. Untuk praktikum kali ini kita pakai yang namanya JUnit. Nanti pakai BlueJ, kalau kita tes nanti. Ada juga yang lain-lain, NUnit dan sebagainya. Jadi yang perlu kalian pahami di unit testing itu ada 3 hal. Ada 4 hal ya. Ada konstruktor, terus ada method setup, ada tear down, ada tes. Kalau tes ini nanti kondisi yang mau kita uji, ada banyak nih. Kalau setup nih yang pertama kali dijalankan, kalau kita jalankan unit testing. Tear down ini yang terakhir. Kalau tes ini dia di tengah-tengah, habis setup langsung dijalankan tes. Dan tesnya itu dilakukan secara acak, jadi nggak berurutan. Nah, ini ada nih ditulis, siklusnya ada setup, tes, terus tear down. Biasanya di tear down ini akan dibersihkan tuh data-data yang dijalankan selama testing. Kalau di setup, mungkin ada buat instance ya, kalau di JUnit, buat objek. Jadi, tadi kan udah cerita masalah setup sama tear down. Ada anotasi lain namanya test, test gini ya. Nah, ini untuk menandakan sebuah metode uji. Kalau penamaannya kan, kita pakai naming convention juga nih, biar lebih rapi. Di sini ada contoh. Misalnya untuk membangkitkan dan nggak ada hal yang error, nggak ada hal yang di luar batas misalnya. Kalau kasus bilangan Fibonacci itu, kita bangkitkan semua bilangan dari deret 1 sampai 1000, terus banyaknya tuh 1000 deret. Jadi berjalan normal aja, nggak ada bangkitkan negatif sama bangkitkan yang angkanya di luar 1000. Jadi kalau misalnya ke depan kalian ketemu kata-kata bangkitkan ini dia maksudnya tuh generate, misalnya bangkitkan 10
Jika 10, berarti kita akan generate 10 deret untuk bilangan Fibonacci. Bangkitkan di buat bahasa Indonesianya. Nah, terus untuk misalnya mau bangkitkan yang negatif. Maksudnya gini. Nah, jadi kan kalau masih ingat praktikum Fibonacci itu, kita kan jalankan mainnya kan, terus masukkan berapa bilangan, masukkan satu bilangan, banyaknya deret yang akan di-generate. Misalkan kita masukkan 10, berarti ada angka 0, 1, 1, terus 2, 3, pokoknya sampai 10 biji itu. Karena sampai 10 biji karena kita masukin 10 angkanya. Terus ada kondisi misalnya usernya nih iseng dia masukin bilangan negatif 4. Kan nggak ada tuh deret bilangan sebanyak negatif 4. Nah, jadi itu kondisi-kondisi yang harus kita handling namanya, harus kita handle. Caranya itu dengan membangkitkan handling kelasnya. Misalnya kalau negatif itu nanti dia bakal munculin print misalnya, angka yang Anda masukkan bilangan negatif, tidak boleh negatif gitu. Atau ada juga user yang iseng-iseng lagi, dia lewat dari bordernya, misalnya border kita tuh 1000, dia masukin 1001, itu kan udah keluar error juga tuh. Nah, nanti kita harus handle juga tuh dengan misalnya angka kebesaran kok di sini. Jadi secara umum itu yang harus yang kita tes di unit testing. Semua kondisi harus kita perkirakan gitu. Ini untuk kasus Fibonacci ya. Jadi pikiran kalian masih di Fibonacci nih sekarang. Ini ada formulanya lah istilahnya kita bilang. Ada anotasi at test, terus ada expected dot class. Expected kesalahan ini maksudnya kelas yang kita panggil kalau exception itu terjadi. Misalnya kayak tadi ya, user tuh memasukkan angka negatif. Berarti kita panggil kelas yang menghandle itu. Kelas misalnya angka negatif. Nanti akan ditampilkan tuh angka yang Anda masukkan negatif. Harap masukkan angka yang positif gitu-gitu. Kan di Java sering tuh kita lihat ada true error, thrown error gitu-gitu. Bukan hanya di Java aja sih. Kalau kalian pakai Python ada juga tuh. Cuman namanya aja nanti beda. Oh, ini yang seperti saya bilang tadi ya. Cara siklusnya tuh. Pertama dia panggil method setup, terus add test-nya. Semua metode yang ada anotasi add test-nya akan dipanggil. Dan dia tuh nggak berurutan. Misalnya kita tulis bangkitkan itu pertama. Terus yang kedua bangkitkan negatif. Bangkitkan angka kebesaran. Itu urutannya tuh nggak berurutan nanti dipanggil, tapi secara acak. Kenapa seperti itu? Kan bisa aja kalau misalnya berurutan dia berjalan normal, tapi bagaimana kalau diacak tesnya, apakah berjalan normal juga atau ada kesalahan. Nah, makanya pas unit testing itu dijalankan secara random. Terus diakhiri dengan tear down. Biasanya di tear down tuh ya kalau nggak salah dia bersihin data-data testing. Oke, kita masuk aja ya ke praktikum 43. Yang pertama harus kalian lakukan adalah download code ini di classroom masing-masing. 14 JUnit zip itu.
Udah download semua ya. Habis itu kalian ekstrak dan buka pakai BlueJ. Jadi di sini ada beberapa kelas. Ada Fibonacci, bukan angka positif, angka kebesaran, dan ada satu kelas testingnya nih, Fibonacci test. Oke, kita lihat dulu ya, masing-masing kelas Fibonacci-nya dulu nih pertama. Ini standar aja. Pertama ada dibuat sebuah kelas namanya Fibonacci. Terus di sini ada dibuat satu buah Oke. Di sini ada sebuah variabel statik, namanya itu maksimum bilangan, banyak bilangan. Terus dikasih nilai statiknya tuh 1000. Berarti kita hanya bisa generate ataupun membangkitkan dari 1 sampai dengan 1000. Jadi bordernya tuh 0 dan 1000 ya berarti. 1000. 1001 tuh harusnya nggak bisa. Batasnya tuh 1000. 1000 deret ya maksimal yang bisa kita bangkitkan. Nah, terus di sini ada metode bangkitkan. Dia tuh tipenya tuh non-void. Jadi di akhirnya tuh ada return. Dia nge-return sesuatu variabel yang tipenya tuh array of integer. Dan dia tuh ada nge-true angka kebesaran dan bukan angka positif. Maaf ya. Jadi kita lihat nih secara garis besar ya. Pertama dibuat tuh sebuah array namanya hasil. Tipenya tuh integer. Nah, terus dicek nih. Kan ada angka banyak yang dikirim dari parameter. Dia cek dulu apakah angka ini kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti 0 kan? Dari 0 dan ke bawahnya tuh negatif 1 dan sebagainya. Nah, kalau angkanya tuh dikirim misalnya 0, jadi dia akan true di sini nih. Dia akan true exception, bukan angka positif. Nah, nanti kalau kalian lihat, di situ ada tuh kelas namanya bukan angka positif. Dia panggil kelas itu, dan pesan yang dikirim itu jumlah harus bilangan positif. Nah, begitu juga kalau angkanya itu terlalu banyak. Istilahnya di sini angkanya kebesaran ya. Nah, jika misalnya yang dikirim 1001, jika 1001 lebih besar dari angka bilangan maksimumnya, jadi dia akan nge-true error-nya tuh ke kelas angka kebesaran. Pesan yang dikirimnya tuh jumlah kebesaran. Nah, di selanjutnya nih akan dilakukan perhitungan sehingga deret bilangan Fibonacci sejumlah banyak angka yang dikirim itu akan tergenerate.
Mungkin kalian udah inilah secara garis besar masih ingat harusnya yang masalah kelas Fibonacci. Selanjutnya nih, sebelum kita mulai testing, kita lihat dulu nih gimana kelas handling errornya nih. Kita lihat satu persatu. Oke, seperti yang kakak bilang tadi, ada dua hal yang diperhatikan di sini ya. Ada kondisi yang kalau angka yang dikirimnya itu terlalu besar, artinya lebih besar daripada 1000, 1001, 1002, dan sebagainya. Dan juga kondisi jika angka yang dikirim itu kurang dari 1, berarti mulai dari 0, negatif 1, dan seterusnya. Nah, kita lihat satu persatu ya, dari kelas angka kebesaran. Oke, ini kelasnya tuh karena untuk exception handling, dia ada extend, namanya tuh exception. Ini kelas juga tuh di Java. Jadi nanti pas kita masukkan angka, ini ya kelas angka kebesaran. Jadi kayak saya bilang tadi, karena dia exception handling, kelas untuk menghandle exception, dia ada mengextend satu buah kelas namanya tuh exception. Nah, terus di konstruktornya ini, dia terima satu parameter ya, namanya tuh pesan. Nanti pesan ini yang akan ditampilkan kalau kondisi angka kebesaran ini terpenuhi. Hal yang sama juga terjadi pas di kelas angka bukan positif. Ya, hal yang sama juga terjadi untuk kelas bukan angka positif. Jadi kalau di Java itu kan, dia bisa kita true exception, dan kelas yang menginstance-nya itu harus trueable. Kan ada true, ada trueable. Itu keywordnya. Oke, ini ya kelas unit testing untuk Fibonacci yang udah dikasih nih sama Bapak. Jadi untuk pertama tuh standar aja, kita import semua paket yang dipakai. Di sini ada pakai paket dari JUnit assert, terus ada JUnit after, JUnit before, JUnit test. Jadi kelas Fibonacci test ini akan kita pakai untuk menguji metode-metode yang ada di kelas Fibonacci. Seperti yang udah disampaikan sebelumnya, alurnya itu kan ada setup dulu nih. Di setup ini, kalau di sini kosong ya, tapi nggak selamanya kosong. Bisa aja di setup ini, misalnya ada buat inisialisasi objek atau panggil sesuatu gitu di awal pertama testing. Tapi kebetulan karena ini testingnya sederhana, jadi kosong aja nih setupnya. Terus setelah setup, kita ada kelas tesnya. Di sini ada dibuat baru 2 nih dibuat. Ada kelas ada metode bangkitkan sama bangkitkan negatif. Nah, sebuah metode dikatakan dia untuk testing, dia ada anotasi nih. Jangan lupa add test ini, ada anotasinya dia, add test. Ini untuk mengkonfirmasi bahwasanya metode
bangkitkan ini untuk dia adalah unit testnya di kelas ini. Terus kita lihat nih, kita baca dulu satu persatu. Misalkan dari metode bangkitkan. Nah, yang bagi yang belum familiar sama kata-kata bangkitkan, ini sama kayak mengenerate, sama kayak ngeprint ataupun memunculkan bilangan-bilangan Fibonacci. Arti dari bangkitkan. Nah, di bangkitkan ini, dia ada true dua kelas nih. Ada angka kebesaran dan bukan angka positif. Jadi yang pertama nih, kita akan bangkitkan yang berjalan secara biasa aja nih, secara normal. Nggak ada errornya. Dalam artian, banyak bilangan yang kita kirimkan ya masih di antara 0 sampai 1000. Di sini kan yang dikirimkan 3, jadi ada 3 nanti tuh. 3 bilangan yang muncul ke pas kita panggil Fibonacci-nya, 3 deret itu akan ditampilkan nanti. Kalau kita ingat di bilangan Fibonacci itu kan ada 0, 1, 1. Kalau mulai dari 1 atau 0 ya? 0, 1, 1, 2. Nah, jadi akan ditampilkan 3 buah bilangan aja nanti. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah kita buat dulu nih objek namanya Fibonacci. Dengan yang udah kita tahu pakai keyword new ini kan, new Fibonacci. Terus dengan menginstansiasi objek tersebut, dia kan sudah bisa memiliki ataupun bisa mengakses metode-metode ataupun variabel-variabel yang ada di kelas Fibonacci. Nah, kemudian kita panggilkan nih metode yang namanya bangkitkan. Terus kita kirim angka 3 ataupun variabel yang diwakili oleh variabel banyak 3. Udah dipanggilkan, misalnya ini udah dieksekusi kan. Nah, ini nih bagian pentingnya dari pengecekan ataupun testing di metode ini. Jadi pertama ada namanya assert not null. Nah, kalau not null ini namanya aja not null, berarti kan tidak kosong kan, tidak nol ataupun ya tidak kosong. Hasilnya ini tidak kosong. Hasilnya ini dari mana? Hasilnya ini yang dikembalikan oleh metode bangkitkan. Nah, misalnya kayak saya bilang tadi, karena saya cek dulu nih bilangan Fibonacci mulai dari Oke, kita sama-sama lihat aja kok Mbak. Misalnya saya buat satu objek ya dari Fibonacci. Nah, terus panggil metode bangkitkan. Kita masukin 3. Oke, habis itu kita inspect ya. Nah, di metode bangkitkan itu, dia akan nge-return sejumlah satu deret ya, sebanyak angka yang kita masukkan tadi. Misalnya 3, berarti dia akan nge-return 3 buah angka dari deret Fibonacci, dimulai dari 1. Saya salah bilang tadi, 1. Kalau 3 berarti 1, 1, 2. Kalau misalnya deretnya yang kita masukkan 4, jadi nanti ada tambah lagi tuh, ada 1, 1, 2, sama 3. Jadi inilah yang di variabel hasil tadi. Ada angka 1, 1, sama 2. Kan dia array itu. Bisa menampung banyak bilangan, tapi yang nilainya integer aja. Oke. Hal pertama yang dilakukan adalah memastikan hasil ini tidak nol. Nah, kita cek nih, apakah metode bangkitkan tadi sudah betul nggak logikanya. Kalau dia masih nge-return 0, berarti kan nggak berhasil tereksekusi dia. Nggak berhasil tereksekusi dengan baik.
makanya dia nge-return null. Tapi kita pastikan nih di sini pakai metode assert not null bahwa hasil ini, variabel hasil ini dia ada nilainya. Nilainya itu ya deret tadi, bukan null. Oke. Terus di bawah ini kita mau pastikan deretnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini kita pakai nama metodenya adalah assert equal. Ya, dari kata-katanya aja kita bisa mengartikan kalau equal itu kan sama ataupun sebanding. Apa yang kita bandingkan, kalau assert equal ini ada dua dia. Ada dua parameter ya, kita bilang. Yang pertama ini hasil, kalau di sini hasil aktualnya. Kalau ini yang kita harapkan. Sebenarnya bisa balik juga sih. Kita mau pastikan bahwasanya banyak bilangan yang kita mau generate itu sama dengan besar array yang di return tadi. Nah, karena tadi kita panggilnya angka 3, kita kasih angka 3, jadi array kita kan udah terisi 3 slot nih sekarang. 1, 1 sama 2. Nah, kita mau pastikan betul nggak yang dihasilkan itu sebanyak 3 aja deretnya. Nah, dan cara ngetesnya tuh pakai metode namanya assert equal. Nah, kita bandingkan. Nanti yang dibandingkan ini, misalnya ya, hasil length ini kan 3 nih, udah kita pastikan 3. Terus banyak ini kan 3 juga nih. Nah, berarti dia sebanding dan metode tes ini udah berhasil dilakukan. Nah, terus selanjutnya misalnya kita mau lebih dalam lagi memastikan hasil dari metode bangkitkan. Kita mau cek apakah array di slot pertama tuh betul hasilnya sama dengan 1. Terus apa betul array di slot kedua tuh ataupun di indeks pertama tuh betul nilainya 1. Terus kita mau pastikan yang terakhir, mau kita pastikan apakah array di indeks kedua nih betul nilainya 2. Nilai-nilai ini masih dari ini ya, bilangan Fibonacci tadi. Nah, kalau kita lihat dari yang udah kita inspect tadi, di sini ya, kita share ulang dulu. Kayaknya share full aja lah ya. Oke, kayaknya tadi nggak kelihatan ya sama kalian. Oke, ulang aja lah ya. Nah, misalnya kita buat satu buah objek nih, namanya Fibonacci 2. Terus kita panggil metode bangkitkan yang nilainya 3. Nah, ini dia return-nya. Terus kita inspect. Nah, dia kan nge-return array itu, array of integer. Jadi angka di array 0, di indeksnya 0, indeks 0-nya tuh nilainya tuh 1. Terus di indeks pertama nilainya tuh 1 juga. Di indeks kedua nilainya tuh 2. Nah, itu yang di return. Terus misalnya kita mau pastikan lagi nih. Kita mau pastikan harus di indeks pertama tuh harus betul-betul 1, di indeks pertama tuh harus betul-betul 1, dan indeks kedua tuh harus betul-betul 2. Nah, jadi kita pakai metode yang sama yang namanya itu assert equal. Nah, misalnya nih kita mau jalankan dulu nih unit testingnya. Kalau mau jalankan, compile dulu.
Terus di sini ada pilihan ya, ada test all, ada masing-masing metode. Jadi karena kita baru bahas bangkitkan, coba kita tes bangkitkan ini dulu. Ini dia lagi proses. Bangkitkan sukses nih dibilang. Ada muncul tuh di bawah, bangkitkan sukses. Coba ya ulang. Bangkitkan sukses. Coba kita ubah ya. Misalnya assert ini kita panggil yang null. Harusnya kan dia error nih harusnya. Karena kan nilai hasilnya udah memegang nilai dari array. Harusnya dia nggak null. Coba kita compile dulu ya. Terus kita jalankan ulang. Nah, dia bakal ngeluarin error. Error di metode bangkitkan, di testing bangkitkan. Ini, dia langsung tunjuk ke line ini ya. Dia highlight di line 42 nih. Kalau tes ini gagal. Berarti isinya tuh bukan null, tapi not null tadi. Kira-kira seperti itu ya. Kalau tesnya tuh berjalan seperti normalnya. Nah, terus kita bakal bahas bagaimana kalau hasilnya tuh di luar normal. Misalnya user tuh iseng-iseng masukin angka negatif lah, terus angkanya lebih besar daripada angka yang batasnya tuh. Nah, di sini ada, kalau kalian lihat ada perbedaan nih. Di atas ini ada add test aja, di bawah ada add test, terus ada dalam kurung expected sama dengan bla 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 nama kelasnya. Nah, karena tujuan dari metode ini untuk membangkitkan negatif, artinya kita mau handle jika nilai yang dimasukkan itu negatif ataupun dari 0 sampai negatif lah. Nah, exception ini dia akan dihandle sama kelas yang namanya bukan angka positif. Nah, jadi kita expect dia bakal dihandle sama kelas ini. Makanya kita tulis di sini. Ada expected sama dengan bukan angka positif dot class. Kalau ada yang tanya, ini dari mana bukan angka positif dot class? Ini salah satu kelas yang ada di project tadi kan? Bukan angka positif. Oke. Terus kita buat lagi nih seperti pekerjaan yang di metode bangkitkan tadi. Pertama kita buat dulu objeknya namanya Fibonacci. Nah, terus kita panggil namanya metode bangkitkan dan kita kasih nilainya negatif 1. Nilai negatif 1 ini kan nggak bisa dia. Bukan angka 1 sampai 1000. Jadi dia masuk ke exception. Bakal dihandle sama kelas bukan angka positif gitu. Jadi kalau misalnya di sini kalian mau masukin 0 juga bisa ya. Negatif 5 misalnya dan sebagainya. Atas nama 0 dan negatif itu dia bisa kita tes pakai metode bangkitkan negatif. Ini kalau misalnya kita run unit testnya, bangkitkan negatif ini. Ada pesan bangkitkan negatif sukses. Terus kalau run secara keseluruhan, dia akan ngasih report. Bangkitkan negatif, ini run-nya 2/2, nggak ada error, nggak ada failure. Kalau error ini nanti bakal di-report, misalnya ada yang hasil yang kita harapkan apa, terus yang keluar berbeda, jadi akan di-report di sini. Coba kita tes, kalau ini kita ganti dengan, misalnya bukan negatif, tapi angkanya lebih besar, angka kebesarannya. Coba kita tes.
Dia bakal bilang ada error. Nah, dia bakal bilang kan di sini unexpected exception. Yang diharapkan bukan angka positif, tapi di exact value-nya yang terjadi, yang dihasilkan adalah angka kebesaran. Nah, jadi semacam report gitu untuk kita bahwa metode ini, oh code kita tuh ada errornya. Di situ cara lihatnya. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan Izwar. Jadi bagian yang kita ubah itu di bagian ini, Kak, Fibonacci. Iya, nanti untuk praktikum sekarang ini Pak 3 ya. Di sini, di kelas ini kalian tambahin nanti. Kan ada case-case-nya tuh. Kalau kita lihat di slide-nya ya. Kita lihat di slide-nya nih ada instruksinya nih. Ada disuruh tambahin metode angka kebesaran, terus ada angkanya -4, ada 1000. Ini belum saya jelasin sih, praktikum 43. Setelah ini akan dijelasin. Sekalian kita coding sama-sama aja. Yang lain ada pertanyaan, Mizwar? Ya ada, Kak. Oke, selanjutnya kita lihat aja ya, apa yang disuruh di praktikum 43. Jadi di praktikum 43 ini disuruh buat satu unit test, satu metode test dengan anotasinya tuh test. Terus disuruh bangkitkan exception angka kebesaran. Kita buat aja nih. Formula strukturnya tuh mirip sama ini ya, sama bangkitkan negatif. Add test, terus ada expected. Nah, karena mau kita tes tuh angka kebesaran, jadi yang kita expect itu kelas ini, bukan angka positif. Kelas bukan angka positif. Dot class. Public void code yang di dalam kelas dalam metodenya tuh sama aja seperti yang di atas. Jadi kita buat dulu kan objeknya dari kelas Fibonacci, terus kita panggil metode bangkitkan. Nah, karena yang mau kita tes ini angkanya lebih besar dari 1000, dalam artian angkanya itu terlalu besar, angka kebesaran. Jadi yang kita kirimnya tuh bukan negatif 1, tapi yang lebih besar dari 1000. 1001 misalnya. Mulai dari 1001, 1002, dan lebih besar lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita compile dulu. Habis itu kita run lagi unit testnya, bangkitkan angka kebesaran. Ini dibilang ada error. Harusnya nih ya, ini ada silap ya tadi, bukan
expected-nya bukan angka positif, tapi angka kebesaran. Jadi kalau kita salah-salah tulis code itu bakal di-report. Nah, ini baru sukses unit testnya. Kalau kita tes all tuh, dia harusnya nggak ada error sih. Nah, ini nggak ada lagi error. Jadi, semuanya tuh udah berhasil. Nah, cara bacanya tuh, kan kita mau tes saat angka yang dimasukkan tuh lebih besar daripada 1000. Dari mana 1000 tuh? Ini udah didefinisikan di kelas Fibonacci tadi. Coba nanti lihat lagi di kelas Fibonacci. Ada tuh variabel statiknya 1000. Nah, kita mau handle bagaimana kalau angka yang dimasukkan itu lebih besar daripada 1000. Maka dia akan mengeluarkan exception angka kebesaran. Akan di-handle nanti oleh exception plus angka kebesaran. Kalau di atas kan untuk ini kan, untuk handle yang angkanya negatif. Mulai dari 0 sampai negatif sekian. Oke. Gimana untuk ini ya, yang barusan kita buat ada pertanyaan atau sudah dimengerti? Ngerti, Kak. Oke, kalau sudah ngerti, coba sekarang buat aja yang selanjutnya ya. Berarti bagaimana kalau yang dimasukkannya itu negatif 4? Bagaimana kalau yang dimasukkannya itu 10.000? Nah, ini sama-sama aja sebenarnya polanya. Tinggal angka yang dikirim nanti. Misalnya ini saya contohin yang negatif 4 ya. Jadi nanti kalian kerjain yang 1000, yang 0, yang 1, dan seterusnya. Saya contohin yang negatif 4 dulu misalnya. Boleh nanya nggak? Oh, ada yang mau tanya ya? Itu yang ini yang disuruh tes negatif 4, berarti dia expected yang bukan angka positif. Terus ini 10.000 expected yang angka kebesaran. Kalau 0 ini expected yang angka negatif. Kalau 1 berarti ini yang normal-normal aja nih, nggak expected apa-apa. Nggak ada expected angka kebesaran atau angka negatif. Terus yang 999 ini expected, nggak expected apa-apa, karena kan masih range di bawah 1000 kan. Terus satu lagi yang border kondisi 1000. Ini harusnya nggak expected juga sih, karena dia kan masih dalam 1000. Jadi kalau untuk praktikum 43 ini masih, kalaupun ada expected, dia cuma satu aja deh. Nggak ada 2 kondisi sekaligus yang diuji. Itu praktikum 43 nih ya. banyak, Kak. Oke, kita bahas aja. Oke, saya contohin satu lagi ya, yang banyaknya negatif 4. Nanti yang selanjutnya kalian buat sendiri, karena itu udah gampang. Nah, karena negatif 4 itu sama polanya ya, seperti negatif itu, jadi copy aja nih. Cara cepat, copy aja, tapi ganti nama, bukan negatif, karena kan udah ada tuh. Buat aja negatif, bangkitkan negatif 4 misalnya. Terus angka yang dikirimnya tuh 4. Habis itu kita compile kan. Kita jalanin dulu, kalian tes dulu. Tes all. Kalau berhasil semua, oke berarti. Gitu juga dengan yang selanjutnya ya. Selanjutnya kan ada 10.000, berarti expected yang angka kebesaran. Kalian copy aja yang expected angka kebesaran tadi ya. Yang ini nih, yang 1001 expected angka kebesaran. Nanti tinggal ubah aja. Misalnya 10.000 berarti di sini. Nanti angka yang kalian kirim di sini bukan 1001, tapi 10.000. Gitu-gitu aja sih testingnya. Gampang kan? Condition tuh maksudnya kita kan ada batasnya nih. Angkanya dari deret 1 sampai deret 1000. Nah, yang dites itu ya border-bordernya. Gimana kalau yang kita tes, misalnya kita masukin border paling bawah kan 1 nih.
Kalau kita masukin 1, apa dia berhasil gitu. Atau dia ada, kita kan nggak expect exception apa-apa tuh di ini kan harusnya dia berhasil normal-normal aja. Terus border condition kedua yang batas atasnya 1000. Harusnya dia normal-normal aja, kondisinya berhasil. Pantas Terus nilainya di ujung-ujungnya.